Makan nih. Hati-hati. Makan, habisin. Nggak beneran. Gara-gara Anda, hampir semua orang yang di tentara, di TNI dan polisi kan jadi ke bawah-bawah semua namanya, termasuk gua juga ke bawah-bawah gara-gara lu. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan Anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini tular di media sosial tentang seorang penjual ais gabus bernama Sudrajat di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selama puluhan tahun beliau menyara kehidupan dengan menjual ais gabus, makanan tradisional yang telah lama menjadi kegemaran kanak-kanak dan masyarakat setempat. Namun tanpa disangka satu kejadian telah berlaku sehingga mengubah hidupnya dalam sekelip mata dan mencetuskan kemarahan orang ramai serta perbincangan besar tentang kuasa, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Ais gabus yang dijual Sudrajat diperbuat daripada campuran tepung, santan dan gula. Nama gabus hanyalah merujuk kepada teksturnya yang lembut. Namun tanpa sebarang ujian atau pemeriksaan makmal, beliau telah dituduh menjual makanan berbahaya yang kononnya diperbuat daripada bahan menyerupai spons atau busa. Tuduhan itu dibuat secara terbuka melalui rakaman video oleh anggota pasukan keselamatan yang datang menghampirinya. Dalam rakaman video yang kemudiannya tular, Sudrajat kelihatan dipaksa memakan ais gabus jualannya sendiri. Seorang lelaki tua diperlakukan seolah-olah pesalah, dipaksa membuktikan dirinya bersalah di hadapan orang ramai. Namun apa yang tidak direkam kamera jauh lebih menyakitkan daripada apa yang disaksikan. Menurut pengakuan Sudrajat sendiri kepada pihak media, beliau telah dibawa ke satu tempat dan diperlakukan secara kasar. Beliau menyatakan dirinya ditampar, ditumbuk, ditendang dan dipukul menggunakan objek seperti pipe getah. Dagangan ais gabusnya diremas, dihancurkan, dan dilempar ke arah wajahnya. Pada ketika itu, beliau bukan sahaja menanggung kesakitan fizikal, malah mengalami penghinaan dan ketakutan yang mendalam. Apabila rakaman kejadian tersebut tersebar luas, kemarahan orang ramai mula memuncak. Masyarakat mempersoalkan tindakan yang dianggap berlebihan, tidak berperi kemanusiaan, dan tidak mengikut tata cara yang sepatutnya. Ya, itu dia. Bahannya nggak hancur. Bahannya nggak hancur. Dari spon ya. Itu dia. Dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spon. Makan nih. Hati-hati. Makan, habisin. Nggak beneran. Yang muda biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, hati-hati ya orang tua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba peras Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, dibakar meleleh dia. Bakar meleleh. Pencemaran nama baik dan memfitnah serta menghina orang lain di media sosial dapat dipidana karena melanggar pasal 27A Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat dipidana sebagaimana pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 400 juta rupiah. Kayaknya Bapak ini tidak pernah jajan yang namanya jajanan jadul ya, zaman dulu itu yang namanya es kue atau hun kue. Nah, kalau yang namanya es kue, hun kue itu kalau tidak lagi beku itu akan menyerupai spons atau bisa diremes-remes sama jari. Tapi kayaknya kasusnya udah kelar ya, karena si bapaknya juga udah minta maaf dan ini benar-benar real kesalahpahaman karena memang kayaknya Bapak itu tidak pernah jajan es waktu kecil. Padahal itu tuh mantep banget.
Hai, minimal kalau nggak bisa bantu itu jangan nyusahin hidup orang gitu ya. Jadi ini ada kejadian perkara es gabus ya. Jadi seorang bapak penjual es gabus di Jawa Barat sana itu dituduh menjual es gabus berbahan busa gitu, spon gitu ya. Kayaknya si bapak-bapak aparat ini nggak pernah jajan es gabus kali ya. Mungkin dulu jajannya itu es yang mahal-mahal. Es gabus itu aku dulu itu ya sering makan. Jadi itu bahannya tuh dari tepung hunkwe, terus susu ya. Itu makanya kayak gabus. Coba deh. Entah dari mana asalnya bapak-bapak aparat ini tahu-tahu ngedatengin si bapak. Kemudian tuh ya si es gabusnya tuh diperes terus dikasih ke bapaknya suruh makan. Aduh pak, minimal itu diuji dulu, dicek dulu bener nggak, jangan terima laporan gitu aja, jangan ditelan mentah-mentah gitu aja. Kalau ada yang melaporkan bahwa itu jualan es berbahan dari spon ya, bisa jadi itu orang yang nggak suka dengan bapak tersebut jualan es gitu pak. Jangan main tuduh terus kemudian nyuruh-nyuruh bapak seperti itu. Si bapak disuruh berdiri satu kaki, terus kemudian itu esnya tuh udah diperes gitu loh. Jadi tangannya bapak tuh kotor. Pak. Sekarang akhirnya bapak-bapak itu minta maaf, bapak-bapak aparat itu. Ya Pak, ya emang kalau udah salah itu minta maaf ya Pak. Ya aku nggak tahu ya, kalau menurut aku bapak ini bukan koruptor, nggak ngerugiin negara. Terus tuduhannya itu juga salah gitu loh. Minimal dicek dulu bener apa enggak si bapak ini jualan es berbahan spon. Buat bapak penjual es ya, mungkin ini cara Allah memberikan ujian dan ingin menaikkan derajat bapak. Sabar nih pak, soalnya tak lihat juga sekarang sudah banyak yang bersimpati terus kemudian menolong bapak itu, banyak yang merasa iba. Katanya sih bapak-bapak aparat itu karena ada laporan jadi disikapi secara cepat. Betul pak, harus kalau ada laporan yang nggak benar itu atau ada sesuatu hal yang tidak baik dan itu meresahkan masyarakat, memang harus disikapi dengan cepat. Tapi juga Pak dicari tahu dulu kebenarannya. Apalagi ini perkara makanan yang ternyata es tersebut aman gitu loh Pak. Ini lagi kakek-kakek jualan es gabus, dipikir pakai spons, digebukin ame polisi, ame babinsa. Ente berdua kan ribetin hidup gua lagi tiap hari kan. Yang ditanya-tanyain orang kan pasti gua, Anda kan di Kemhan, Anda kan tentara juga. Gimana itu urusannya tuh, tentara mukulin orang, polisi mukulin orang dan sebagainya. Gara-gara Anda, hampir semua orang yang di tentara, di TNI dan polisi kan jadi ke bawah-bawah semua namanya, termasuk gua juga ke bawah-bawah gara-gara lu lagi pula. Aduh, bro, cek dulu, ya kan, dicek nih, ya, oke. Ternyata gabus nih dimakan lu, gitu. Nah, baru lu samperin, dan kalau lu samperin juga lu tangkap, bukan dipukulin, itu kakek nggak bisa ngelawan. Aduh, badannya cungkring, ya Allah itu badannya udah kayak lidi, tau gak lu, lidi, cungkring banget. Kalau gue kering nih gue kering nih. Cungkring, no, kayak stickman, cungkring, umur segitu, disiksa. Wah, lu gila beneran. Gini bos, kalau yang jualan tuh es gabus gitu ya, kayaknya es gabus nih. Begitu lu samperin, yang jualan nih, badannya gede banget, tatoan, rambut gondrong, brewokan, mata picek satu, jari gak ada 3, nah lu gebukin gak apa-apa deh, lu pukulin tuh gak apa-apa deh ya. Paling kalau netizen marah-marah, kenapa orang gak salah dipukulin? Gue gak suka ngeliat tampangnya, gue pukulin aja. Masih dibelain lo, Ini ngomong-ngomong, tim gue lagi nyari kakek-kakeknya, tapi katanya dari lembaga hukum, jadi dia udah dilindungi sama lembaga hukum nih ya, lembaga hukum, katanya belum bisa kemana-mana ya, kecuali disamperin. Nanti kayaknya mau ke KDM dia. Kalau KDM bisa, ya gue nggak bisa. Tapi Pak, kalau Bapak denger ini Pak, saya nggak mau wawancara. Saya mau bikinin Bapak tempat usaha, itu doang aja, gitu ya Pak ya. Dan ini jadi pelajaran lah buat semuanya lah, ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu begini, jangan gara-gara seragam, mau polisi, mau TNI, mau satpam, mau AP kayak gitu. Jangan mukul-mukulin orang. Kurang vitamin loh. Ini kayak mana ya? Yang nangkep penjual es gabus ini, maaf ngomong nih Pak ya. Bapak dulu nggak pernah dikasih duit jajan apa ya waktu SD? Masa nggak pernah beli es gabus sih? Tebak hukuman buat Pak Polisi dan TNI yang tuduh dan viralin Bapak penjual es kue. A. Suruh sholat, B. Dimutasi, C. Disuruh hafalin Pancasila.
Apa coba? Oh iya, kan udah dikasih permintaan maaf dan sepeda motor karena terlanjur malu. Ya seperti biasa, pencitraan number one. Menjaga nama baik kepolisian jauh lebih penting daripada berbenah dan reformasi. Koreksiku benar. Kan sesama anggota harus saling melindungi. Hukuman kan nggak berlaku buat pemegang hukum. Jangan berharap opsi lain dan dipecat, pensiun dihilangkan, terjerat UU ITE, KUH Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pencemaran nama baik, penjara maksimal 2 tahun dan denda 400 juta atau kena pasal 311 KUH 4 tahun penjara. Nggak mungkin lah, nggak akan dipidana meskipun sudah seenaknya bejek-bejek penjual es, nyodorin paksa ke mulut si bapak, dipukuli, ditampar dan ditendang dengan sepatu bot, bahkan dipaksa minum air comberan sampai si bapak trauma nggak jualan 3 hari. Dengan permintaan maaf, apakah dianggap semuanya selesai? Niatnya baik ya, agar masyarakat enggak dirugikan. Makanya bekerja sesuai tugas dan kewenangan, Pak. Masa ini aja diajarin sih? Selain kriminalisasi orang sembarangan, nggak gebukin orang, betapa banyak orang yang nggak bersalah Anda hukum dan Anda siksa. Menindas praduga tidak bersalah, apalagi prestasi Anda. Harusnya serahin dulu ke Nakes atau Bepom biar diidentifikasi makanan tersebut, dijual berbahaya atau enggak. Menyedihkan ya, kalau melihat videonya itu. Dan ini menunjukkan bagaimana arogansi aparat. Jadi ini oknum ya, arogansi oknum aparat. Jadi memang kalau seorang aparat yang udah berseragam itu rasanya memang kemudian punya wewenang yang sedemikian besar ya. Makanya tanggung jawab moralnya memang siapapun ya. Yang pakai seragam-seragam yang keren-keren itu tidak harus aparat ya. Kalau udah pakai seragam, pakai topi yang bagaimana itu merasa wah, kayak yang punya dunia dia sendiri yang punya gitu kan. Nah oleh karena pada waktu kita sudah pakai seragam, itu adalah bentuk tanggung jawab bagaimana kita harus menahan arogansi itu. Kalau memang ada laporan masyarakat bahwa Pak Sudrajat itu menjual es gabus yang ada sponsnya, bukankah budaya di Indonesia itu kita perlu melakukan tabayun dulu, klarifikasi, menanyakan kepada Pak Sudrajat, bener nggak esmu itu mengandung spons? Bapak aparat yang terhormat, lain kali kalau mau nuduh tuh buktiin dulu yang benar. Jangan hanya karena penilaian kasat mata kalian aja. Niat kalian emang bagus, baik, istilah kata mah untuk jaga waspada gitu kan kepada kita para orang tua terkait jajanan-jajanan saat ini. Oke, bagus. Cuman caranya nih yang salah ya. Harusnya kalau memang ada kecurigaan terkait bahan makanan tersebut itu bawa langsung tuh makanan ya ke bagian laboratorium kayak begitu tuh untuk dicek lebih detail, lebih dalam lagi. Sekaligus bawa juga si bapak penjualnya, cuman dengan catatan jangan lu pukulin, jangan lu sabetin ya. Coba kalau kita yang kayak begitu sama maling, kita yang jadi tersangka. Apa kabar dengan bapak yang berani main tangan, berani main pukul nih ya, dengan posisi yang bapak tuduhkan itu tuh belum tentu benar yang sesuai bapak tuduhkan. Dan terbukti kan itu hun kue itu, es kue tersebut itu tuh ya tidak terbukti seperti yang bapak tuduhkan dari berbahan spon, rekayasa, tidak ya. Bapak harus berterima kasih kepada aparat yang datang kepada bapak, mencaci maki bapak, menghina bapak, bahkan sampai bapak viral. Karena apa? Karena hakikatnya di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Itu yang disebut takdir. Jadi takdir itu 50.000 tahun sebelum Bapak diciptakan, takdir itu sudah tertulis. Hakikatnya dengan datangnya ujian seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Bapak Sudrajat ke makom yang lebih tinggi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kamu. Allah mengetahui masa depanmu sementara kamu tidak tahu masa depan. Insya Allah semua takdir Allah itu baik buat kita. Tekanan awam akhirnya memaksa pihak berkuasa menjalankan siasatan rasmi. Sampel ais gabus yang dijual Sudrajat telah dihantar ke Makmal untuk diperiksa. Keputusan pemeriksaan mengesahkan bahawa ais gabus tersebut tidak mengandungi sebarang bahan terlarang dan selamat untuk dimakan. Tuduhan awal terhadap Sudrajat terbukti tidak berasas. Selepas kebenaran didedahkan,
pihak polis tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Sebagai tanda permohonan maaf dan keprihatinan, Sudrajat telah menerima sebuah motosikal, bantuan kewangan serta sokongan bagi membolehkannya meneruskan perniagaan. Lawatan rasmi ke rumah beliau turut dilakukan oleh pegawai kanan polis. Dalam masa yang sama, gelombang simpati daripada masyarakat mula mengalir. Ramai individu tampil membantu. Antara yang dilaporkan memberikan sumbangan ialah personaliti media sosial dari Malaysia, Aisar Khalid, yang menyampaikan bantuan kewangan sebagai tanda solidariti dan sokongan kemanusiaan. Selain itu, beberapa usahawan, tempatan, dermawan, wakil masyarakat serta orang awam turut menyumbangkan wang tunai, barangan keperluan harian, bantuan baik pulih, kediaman dan sokongan untuk keluarga beliau. Walaupun menerima pelbagai bantuan dan hadiah, Sudrajat memilih jalan damai. Beliau memaafkan dan tidak membawa perkara ini ke mahkamah. Bagi beliau yang lebih penting adalah meneruskan hidup dengan tenang, bermaruah dan tanpa konflik berpanjangan. Kisah ini bukan sekadar kisah seorang penjual ais gabus. Ia adalah peringatan bahawa kuasa tanpa empati boleh melukai insan yang tidak bersalah. Dalam Islam, kita diajar tabayun, iaitu memastikan kebenaran dan membuat semakan sebelum menuduh sesiapa. Islam mengajar kita untuk berbincang secara elok, bertanya dan menyiasat dengan adil sebelum membuat keputusan yang menjejaskan orang lain. Dalam diam, seorang lelaki tua telah mengajar kita semua tentang kesabaran, maruah, harga sebuah kebenaran dan kepentingan menegakkan keadilan dengan penuh hikmah. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.